Lu mau ngiri kan? Lu mau ngiri kan? Gua Lu kan mau ini ngiri kan? nggak. Di sini ada kita. Opening Dia mau dulu dong. meniru-niru. Kan balik Gua lagi lu ngomong, enggak lu gini kan balik lagi dulu dong. kembali lagi di Para Salang bersama saya, Patrick, Raymond, dan Gusti. Dua episode langsung berturut-turut dengan Gusti, guys. Halo semua Mon, warga Poro. apa aja nama? Di sekarang udah ada segmen baru di awal, Gus. Nama Gimana? untuk Raymond. Siapa nama Iya, dengar ada di Iya. putus-putus, Pet. Bang Monster. Masih banyak yang nyaranin remix, remix. Wih, Remix. keren nih. Remix. Bang Yoi. Bang Reme. Yoi. Siapa lagi nama-nama yang agak lebih lebih bagus lagi, Mon? Remix terlalu keren buat lu. Siapa lagi? Gue ada catat banyak banget, cuy. Orang kalau ngeledekin orang tuh gampang banget ya. Wah, gua Ada nggak ikutan. 28 lu, buset. Ada Lost Man, ada Danamon, Demon, Lamomon, apalah. Salmon. Ini Minpor bilang Bang Pet signalnya agak jelek. Datang Pak Prot, Bang Pet mukanya jelek, nggak bisa diubah. Gue kayak mau menangin yang itu tuh, Pet, yang Panti Limon. Yang mana? Oh. Oh, itu kan ini Tapi dong sama kiper. Dia bentar, merusak City kompetisi pada saat itu kompetisi soalnya. belum berakhir, Mon. Kompetisi masih sampai akhir tahun, masih ada waktu untuk kalian memberi nama terbaik buat Emon. Nanti kita pilih yang terbaik dari terbaik untuk Emon. Kita pilih Yoi. tiga kali ya nanti ya. Dan hadiahnya nanti langsung dari Old Trafford. Jalan-jalan ke Medan. Ya, itu boleh, itu boleh. Jalan-jalan ke Medan, cakep. Oh, kirain pantun Iya, nggak? enggak dong. Enggak. Enggak Jalan-jalan ke dong. Medan. Oke. Udah gitu aja. Alright guys, kita balik lagi bersama Bang Gusti. Gimana By Gus? the way, Sehat? alhamdulillah sehat. Tapi gue langsung ini ya terkait dengan Leicester. Berarti tebakan gue bener ya. Kemarin gue tebak Rashford dan Rashford Ahmad ya. yang main Amat duluan. Rashid, yoi. Aman. Amat Rashid. Ya, jadi Berarti penilaian lu salah, Mon. Lu nggak Hah? nonton. Dah. nggak. Tapi Bang Ramon bener. Gue belain dulu kan dia bilang nggak bisa Iya, berharap kita akan 5 gol, which is kita betul. 3 gol. Iya. Itu Ya. aja di babak Dan kedua. mainnya juga jadi lebih santai begitulah. Betul. Di babak kedua terutama tuh kelihatan banget ya aman mainnya udah 2-0 Hmm. mereka nggak buru-buru ya dapat bonus lah gol ketiga. Tapi kemarin tuh kan gol ketiga juga menit ke 80 sekian kan. Artinya hampir skor Hmm. tuh 2-0 sebenarnya. Ya. Ya, 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 ya. Ya Hampir kan? 2-0. Tapi Itu pun gimana nih kalau semua menurut Bang keganggu Raymond? sama keberadaan si Zirkzee kemarin. Ketika si Iya, Garna nggak bawa bola, Zirkzee itu yang ngambil posisi kayak apa namanya di tengah antara pemain bertahan. Jadi rada susah juga karena dia badannya juga gede kan. Nggak ada betul yang betul. nyangka, Ya. nggak ada yang nyangka Zirkzee tadinya harusnya passing dia bawa ke dalam terus nembak, nggak ada yang nyangka tuh. Kipernya juga. Betul betul. Tapi kalau gua ke Bang Raymond dulu nih, gimana Bang Raymond? Hmm. Dibandingin gini deh. Eh, kan kemarin terakhir kita review PAOK ya. Nah nih, Ya, dari yoi. penampilan PAOK kalau lu bandingin sama yang Leicester, Hmm. Apa ya? Kalau menurut gua kemarin tuh eh masih dari ya. 7 berapa nih? Dari 7 ke berapa nilainya? Dari 7 naiklah 8 lah, boleh lah. Naik satu Weh. poin lah, 8. Soalnya Oke. nggak ini juga nggak bisa dipungkiri. Steve Cooper sama sekali nggak ada ide kan, ketika lawan strategi apapun yang diterapkan sama apa Nistelrooy kemarin. Kita bahkan di babak kedua tuh high pressingnya berjalan dengan baik, padahal kan nggak ada orang-orang yang apa biasa melakukan high pressing dengan bagus kan. Ya, Ya, menurut gue sih emang Leicesternya aja sih yang berantakan. ya. Gue juga kalau Bang Pet dulu deh sebelum gue nih. Nanti Bang Pet dulu Hmm. deh. Kalau Bang Pet gimana Bang Pet? Hmm. Dari PAOK ke Leicester. Better game lah dibandingkan PAOK, jauh much better. Hmm. eh gue sih ngelihatnya memang gue sepakat dengan Emon di sisi kayaknya emang Koppel memang nggak tahu mau ngapain. Betul-betul Ruth kayaknya Ya, has him by Cooper, Cooper, eh, Cooper ya Cooper. bukan Ya Koppel. dia udah megang 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 permainan itu dari awal, dari babak pertama juga udah kelihatan nggak ada perlawanan berarti dari Leicester, dan eh, kualitasnya memang
as we've said it before di episode waktu review Leicester di EFL, emang kayaknya memang secara kualitasnya Leicester yang ikut kurang. Mau itu kemarin nggak ada 3 key player yang nggak main di mereka, kemarin juga tampaknya ya seperti biasa-biasa aja sih menurut gua. Iya. Ternyata gitu ya. Iya. Ya overall sih kalau gue bilang emang Ruud understands the game. Sebenarnya ini salah satu yang kemarin juga gue tweet kan pas habis golnya kedua Bruno. Itu gol keduanya Bruno itu yang akhirnya dikasih on goal. Itu kan build up-nya cantik banget ya. Betul-betul Iya, betul. one Betul. touch, one touch pass, one touch pass, one touch pass. Gue sampai gue tweet itu, gue bilang, kok cantik ya main lu ya? Kok bisa ya lu main begini ya? Kemarin-kemarin Gini. kenapa nggak bisa ya begini ya? Gini. Kalau gue ngelihatnya begini, kemarin kok soal masalah permainan cantik, artinya di periode yang sebelumnya dengan Ten Hag pun juga ada beberapa, bahkan sering juga bermainnya bisa skemanya juga oke. Bisa. Hanya saja nggak gol kan di situ permasalahannya kan, nggak golnya itu. Nggak gol. Dan sekarang dari Ruud van Nistelrooy 4 pertandingan 11 gol loh, maksud gue ini Nah kan, itu dia. ini ya Betul. karena apa ya, kayak menghadapi Leicester kemarin. Leicester di babak pertama, oke, mereka kalah kelas, mereka ketinggalan dulu, tapi jangan lupa mereka sempat ada satu momentum yang Wilfried Ndidi bisa lepas. Ya. Dia lari in between center back-nya Manchester United di antara back, terus one on one sama Again, Onana kayak Pau kan. Nah, hal-hal itu yang pengen gue tekan, karena hal-hal kayak gini ini kan juga kejadian di periode sebelumnya gitu. Maksud gue begini, ada perbaikan iya, tapi yang paling nampol perbaikan itu terlihat karena Manchester United bisa bikin gol dan bisa ngasih hasil. Itu sih. Kalau dari sisi permainan ya ada sedikit lebih baik kalau menurut gue, tapi itu tadi sih yang nampol apa ya, sama kayak gue sepakat sama Bang Raymond sama Bang Pat bahwa ya lebih bagus dibandingkan ketika menghadapi PAOK ya, Manchester United, walaupun di babak kedua mainnya santai ya, maksudnya ini mereka mau menang 3-0, ini kan beda sama Europa League gitu ya, artinya di kompetisi ini mereka Indian 3 points gitu loh, dan mereka ingin ngamanin 3 angka, ingin ngamanin clean sheet, ternyata dapat bonus gol dari Garnacho yang menurut gua golnya keren sih. Walaupun itu ya, seperti kemarin dibahas kan, Garnacho apa namanya, yang ketika ngadepin PAOK dan pertandingan sebelumnya kan nggak decision makingnya nggak lepas ya. mainnya. Kita bikin. Gue justru kalau gue mau sedikit nyorot ke Leicester-nya ya. Kalau dibilang dia jelek, ini tuh pemain yang sama kalau lihat formasinya paling berbeda, ada beberapa doang kayak Buonanotte kayak gitu kan. Ini pemain yang sama yang musim lalu bawa timnya promosi. Bedanya pelatihnya Enzo Maresca. Ya kan? Dia kalau nggak salah tuh catatan gue 31 kali menang. 11 kali ya kalau nggak salah tuh kalah cuma 11 kali. Yang artinya ketika mereka main di Liga Inggris dengan pelatih yang berbeda yang tadinya ngebawa mereka juara, terus jadi menurun lah permainan, tempo permainan jadi melambat, transisinya juga jelek, itu jelek banget kemarin kalau gue lihat. Bahkan ketika kita nyerang sama sekali nggak ada pemain di tengah, semuanya hampir di dekat kotak penalti. Itu kan artinya kayak ini emang tim jelek gitu loh. Kita bagus aja bisa menang, betul kayak kata Mas Gusti tadi. Untungnya kita bisa nambah gol. Jadi kelihatannya kayak superior gitu 3-0. Iya. Cuman 2 gol gitu. Yang artinya pemain Leicester ini masih dalam tekanan. Kemarin tuh kalau nggak salah mereka lawan Ipswich di menit 70 apa 75 gitu. Pemain Ipswich tuh ada yang kartu merah. Dan skornya tetap 1-1 gitu loh, nggak ada perubahan. Iya. Maksud gue ya ini pemain yang kita yang Man United lawan kemarin ya emang beruntung banget lagi jelek banget gitu. Ya nggak sih. Tapi gue ada nggak soal setuju masalah gimana? Maksudnya gue setuju dengan bahwa pergantian manajer itu pasti akan ada impact besar lah ya dengan gaya mainnya mereka. Itu udah pasti lah. Enzo Maresca juga waktu melawan kita juga menggambarkan tim mungkin kalau bayangan kita ya tentang Leicester di bawah Enzo Maresca mungkin kurang lebih yang kita hadapi Chelsea kemarin mungkin ya. Betul. Mungkin agak lebih pressing, kita lebih berani untuk membuka serangan. Itu mungkin yang membawa mereka 31 kali kemenangan di Championship. Tapi yang gua nggak setujunya, selain memang pergantian manajer pasti mengubah sistem daripada tim itu sendiri,
lawannya juga berbeda kualitasnya, Mon. Betul Di ya, Premier itu League sih juga Ya udah di pasti Championship sangat sama di berbeda. ya Premier ya League ya. ya. Nah itu, dan Ya ya ditambah ya. lagi musim ini kan mereka started not too good ya, tidak terlalu baik juga Leicester memulai musim ini. Hmm. Jadi mereka juga punya tekanan untuk jangan sampai degradasi lagi. Jadi Ya, bermain aman itu pasti di belakang, in the back of their mind itu pasti ada namanya minimal kita jangan, lu datang ke Ya sebuah pertandingan ya. hmm, dengan udah berpikir minimal jangan kalah, pasti lu nggak akan bisa bermain dengan lebih tenang. Sebenarnya dibilang Leicester bagus juga enggak, dibilang buruk-buruk banget juga enggak. Nyatanya mereka betul. bisa melawan kan. Cuman bukan bukan ya memang wajar aja MU menang. Justru jadi berita kalau sampai kita kemarin ketahan seri atau kalah kan gitu. Ya, apalagi kalahnya sampai 4 beruntun ya. But anyway, Nah, itu sakit banget itu ya. Cuman gue oh bilang kan Gus, anyway, gue bil gue bilang kan Gus, udahlah jangan dibully. Dia udah bisa bawa oh, menang enggak. liga 4 kali loh. Wajar-wajar aja biarin lah. Sekali-sekali kalah beruntun 4 kali. Toh udah menang liga 4 kali kan. Sorry, Cuman kalian jangan gua ketawa. ikut Kalian ini fans MU atau enggak sih? Jangan senang sih tim gua kalah empat kan kali konven berturut. City kan kita kan udah Ya declare makanya, konven ntar dulu, City. jangan senang 4 kali berturut. Itu fans MU, itu ada logonya di sini soalnya. Nggak bisa bohong. Enggak, gue Arsenal. Jangan senang. Gue dukung Empat Arsenal. kali, empat, Ayo empat Arsenal kali juara. City kalah. Artinya calon juara Liverpool. Lo mau disamain? Nah, Makanya kagak. tapi gini gini sih itu merupakan kalau nyinggung itu sih gue pikir memang nanti di akhir musim ini bakal ada situasi yang sulit ya buat Ineos karena Bang Pet ngangkat itu langsung gue tarik nih gini jadi di akhir musim Ya. nanti menurut gue chance-nya ya either Liverpool atau Man City gitu. Man City kalau dia juara ini 5 in a row ini bukan sesuatu yang gampang untuk Oh, diraih ya kan jangan sampai. Wah, betul. tapi di sisi lain ada peluang juga Liverpool bisa nyamain gitu dan ketika itu disamakan Ya, maka ya superioritas Manchester United di Liga Inggris jadi ada yang penyamakan gitu dan ini kan terjadi di ya. eranya Ineos dan menurut gue ini akan jadi beban sih buat manajemen Oh ya jelas. ya ya ini bukan mudah-mudahan bisa jadi bahan bakar ya untuk mereka apa namanya ya catching up lah Ya. paling enggak tapi balik lagi ke masalah Leicester gue ingin tanya juga Nacho Garnacho waktu lawan PAOK. Sekarang gimana nih? Kemarin waktu lawan Leicester, lu gimana? Puas nggak nih sama Garnacho? Atau golnya keren loh, by the way. Sorry, Gue sorry, kali sorry. ya, mulai ya. Gue Ya, duluan ya. boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Nah, di episode kemarin, gue bilang, itu ada fans yang saat minta foto sebelahnya, pakai acara sok-sokan ngomentar, kan gitu. Bilang, lu passing yang bener dong, main yang bener dong. Dan akhirnya kemarin Garnacho, yang gue setuju, golnya sangat keren. Dia tidak merayakan sama sekali. Dan ketika ditanya sama Bruno, kita juga tahunya setelah habis pertandingan Bruno ngepost kan, menceritakan bahwa Garnacho tidak menginginkan menselebrasi karena menganggap bahwa fans itu sudah tidak menginginkan dia, tidak mencintai dia lagi. Mau ada yang bilang Gen Z, lembek banget mental lu apa semua, whatever man. Kita juga kalau sebagai orang ya, kita juga punya perasaan kan. Ketika 1.000 orang menghujat kita, secara tidak langsung kita pasti akan in the back of our mind itu ya udahlah ya, males gua mau selebrasi, lu juga nggak suka sama gua kok kan gitu ya. Jadi gue bukan mempermasalahkan masalah dia selebrasi atau tidak, tapi itu efek daripada bacotan kita yang kadang-kadang kalau kita nge-tweet itu ya, kalau nge-tweet itu jarinya itu kan gampang banget, ringan banget, lu ngoceh apa aja, sembarangan banget mulut lu bicarain pemain ya. Dan gue juga salah satu oknum yang bersalah, khususnya tentang Onana dulu ya. Tapi in this case, ketika lu mention dia terus menghujat dia, itu efek. Apalagi ini he's a boy. Kita harus ingat bahwa this is still a boy. Mau Masih namanya dia 20 udah punya tahun ya. anak, Masih iya 20 he's still a tahun. boy. Dan itu mentalnya, dan dia salah satu pemain yang memang rajin banget buka media sosial. Which is wajar-wajar aja, karena balik lagi, he's still a boy. Dia masih menyenangi dunia media sosial, dia masih menyukai apa yang lu sukai gitu loh, yang muda-muda ini. Jadi menurut gua, kita ini kan supporter. Di episode yang lalu, Gusti sempat bilang, ya fungsi kita sebagai supporter adalah support kan gitu. Menurut gue ya udah kita support aja dia sebagai pemain kita. Kita berharap dia menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Kalaupun misalnya lu ada kritikan, seperti di Poros juga kan kita selalu mengkritik Erik ten Hag. Kita support dia, tapi kalau lu punya kritikan silahkan kritik. Tapi bukan berarti Ya, menghujat, bukan berarti lu lebih menyerang apalagi. merasa
Iya, apalagi kalau sampai lu merasa lebih hebat dari dia. Benar juga kata Garnacho. Lah kalau lu merasa lu lebih bagus passing dari gua, lu lebih ngerti cara main dari gua, kenapa nggak lu yang main di Manchester United? Benar kata Garnacho, itu gua dukung 100%. Karena lu boleh kritik, tapi nyatanya lu di belakang sofa, lu nontonnya di layar kaca. Jadi cukup opini lu tuh untuk mengkritik, aduh seandainya lebih bagus kayak gini ya. Jangan tiba-tiba bilang, ah dasar bayi, manja, apalah, nggak bisa passing ini. Lalu bilang nggak bisa passing, dia tutup mata mungkin lebih bagus passingannya daripada lu bro. Kan gitu. Bang Raymond gimana Bang Raymond? Gue mau jadi kontranya Patrick lah kalau gitu ya. Gimana? Patrick rada Selalu ya, ini sedikit ke host magang yang Garnacho satunya. kan. Kalau Patrick bilang dia tuh is a boy, dia 20 tahun. Ingat dia 20 tahun dengan istri dan satu anak. Tata, Mungkin dia lagi ada masalah rumah Minpor tangga. barusan bilang, tapi Garnacho ngeselin gitu. Ya, gue mau kontra sedikit lah. Ya, artinya kan dia harusnya udah bisa harus bertanggung jawab atas semua sikapnya di lapangan ya. Kalau kita tarik dia kayak tadi Patrick bilang, lo kalau misalnya ngomong kayak gitu, mendingan lo aja yang main di lapangan. Apa bedanya sama Jose Mourinho? Yang kita bilang lo kayak anak kecil, pelatih masa ngomong ditanya gimana 3 kekalahan beruntun lo waktu itu kan ditanya, terus dia bilang dia jawab lu nggak perlu nanya gitu sama gue, udah berapa trofi yang gue kumpulin di liga ini, dia kan ngomong kayak gitu kan. Nggak Hmm. ada bedanya sama Jose Mourinho yang pada saat itu kita mungkin agak sedikit kontra sama Jose Mourinho, harusnya manajer gue nggak ngomong kayak gitu loh. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat di lapangan udah banyak kok pemain muda yang nyetak gol ketika dia dibully, dia balas dengan gestur, misalnya dengan begini. Ronaldo pernah gitu kan, terus dibilang Ronaldo kok waktu Ya ini ini Rashford termasuk salah Rashford satunya. siapa? Rashford dibalas dengan gini. Ronaldo gue ingat, Cristiano pernah Mikir. dibilang sulit mencetak gol yang lawan Portsmouth yang dia sampai 1, 2, 3 dia bilang gitu. Gue cuma butuh berapa kali buat nyetak gol di hari ini. Harusnya dibalas dengan gestur. Gue agak kurang setuju dengan sikap dia ketika dia nyetak gol dia nggak mau nyamperin fans. Paling nggak lo ke arah fans, ya lo suruh fansnya diem atau nunjuk atau ngasih lihat nama atau gimana gitu. Jadi nggak perlu lo ngebelakangin fans, itu gestur yang jelek sih. Justru mohon gue bela karena gue ini mendadak jadi pengacaranya Garnacho. Gue bela. Ada Kita kan orang selalu yang mungkin berlawanan, Pet. Tenang ya aja. kita akan selalu berlawanan. Itu yang kita akan menjadi lawan abadi nih kayaknya mon. Cuman maksud gue itu mungkin balik lagi kepada personal masing-masing. Ronaldo kita tahu orangnya sikapnya kompetitif ya. Ketika dia bikin gol setelah dikritik dia akan menunjukkan. Ketika dikritik dia akan membangkitkan kemampuan dia. Dia akan mencoba untuk get out of that slump lah ya, keluar dari masa buruk itu. Makanya ketika dia bikin gol dia bilang 1, 2, 3 kan gitu. Ada juga yang beberapa pemain yang menunjukkan nama nama Ya, belakang dia. Foden paling Rashford dia sering. nggak mau terlalu terlalu menyerang. Dia cuma nyuruh mikir kan gitu. Mikir. Nggak gampang main bola bro. Lu gampang Sekarang ngetik. beneran. Lu gampang ngetik-ngetik kayak gini. Nggak gampang kan gitu. Bahkan Garnacho sendiri ketika Rashford udah begitu dibulinya, Rashford ketika dia bikin gol di awal musim kemarin, dia tidak merayakan dengan gaya yang seperti ini. Ingat nggak? Itu Garnacho yang membawa dia untuk mengingatkan Gayanya begini. selebrasinya. Itu lawan apa gue lupa. Dia yang mengingatkan Rashford, baru Rashford akhirnya membuat selebrasi itu. Demikian juga dengan Garnacho. Mungkin dia, kalau menurut gue, dia bukan tipikal yang lebih frontal seperti mereka. Dia itu masih mungkin lebih lembek mentalnya mungkin ya dalam arti, atau mungkin dia lebih dewasa, mon. Dia mikir, gue nggak mungkin menghujat fans-fans gue sendiri. Gue cinta sama klub ini. Gue dari akademi ini. Gue nggak mungkin Dari tiba-tiba bilang, mana? diem Ini lu, pengacara diem lu. banget nih. Ini pengacara banget nih. Iya, mungkin dia bilang, gue nggak mungkin bilang sama lu, diem lu, diem lu, diem lu. Nggak mungkin. Nggak Mungkin dia mikir, gitu. cara yang terbaik ya udahlah. Dia mungkin kayak gue, mon. Gue diem aja. Gue daripada ribut-ribut, ya gue nggak mau ribut-ribut, gue diem aja. Jalan, sampai akhirnya Bruno yang nyamperin kan. Kenapa bro? What's wrong with you? Katanya. Nothing's wrong with me. My quality is better than Deno aja, katanya. Walaupun demikian, Ini tadi kalau gue gue lihat bilang di Patrick nih nggak nonton lagi, dia nonton replay nih kayaknya. Ini match dia nonton ini. Enggak. Tapi kalau gue bilang, kalau dibilang dia nggak selebrasi, akhirnya kan dia selebrasi juga ya. Dia walaupun selebrasi yang seadanya, cuman saat dia mau dimasukkan ke dalam pertandingan, tadi gue lihat di story, ada salah satu story itu yang nunjukkan ada anak Oh, yang kecil anak yang kecil. nyanyiin FIFA, Iya. Garnacho terus kan. Dia senyum, dia lambai, terus abis bikin gol,
pas waktu pertandingan selesai dia datang dan memberikan jersinya kepada anak kecil itu. Jersey-nya, betul. Intinya dia juga tahu bahwa masih ada yang suka sama dia. Dan plus gue lihat tadi di Stratford End, akunnya Stratford End, apa beberapa yang betul-betul akamsi sana, mereka langsung mengatakan, nggak usah dengerin omongan mereka, kami masih mencintaimu. Artinya apa? Yang kemarin ngoceh yang tentang Garnacho itu juga bukan berarti dia di Manchester dia akamsi, bro. Turis banyak datang ke Manchester. Ya, Iya, iya. Akun-akunnya bahkan ada yang Prata. away juga untuk mendukung MU kan, walaupun kalah 7-0. Menyaksikan Nah, langsung itu dia. membantai MU. Nah, itu ada yang kayak gitu. Nah, Ya, itu cuman dia. Ya, ya sepakat sih gue. Artinya gimana ya? Ada anomali besar sih kalau gue experiencing ya. Artinya kadang di sosial media sama yang di reality itu nggak nggak linear, matching. Nggak nggak jalan sama bareng. Ya, gitu, nggak jalan nggak bareng. sama. Dan menurut gue ini faktor penting ya, karena Ruud van Nistelrooy itu pernah bilang di salah satu wawancara sama gue lupa sama Rio Ferdinand kalau tidak salah. Salah satu momentum dia sebagai pemain yang dia nggak lupakan di Manchester United ketika itu dia di kandang sendiri kalah. Kalah lawan Chelsea 2-0 atau 3-0. Waktu sudah selesai pertandingan, dia mau masuk lorong tunnel itu kan Ya, dekat ya, sama ya. Stratford End. Yang dia heran tuh malah loh pemain ini kok Stratford End malah applauding, malah kasih support segala macam. Dia ngerasa nggak enak banget gitu loh. Maksudnya kayak yang we lost the game gitu loh, tapi mereka melakuin kayak gini. Itu satu. Yang kedua, Ruben Amorim di salah satu wawancara terakhirnya dia katakan waktu menang lawan Man City, dia tanya, ini momentum terbaik kamu sebagai manajer head coach sporting? Dia bilang enggak. Momentum terbaik adalah waktu kalah 0-5 lawan Manchester City. Kenapa? Ketika kalah 0-5, itu fans applauding ke mereka Ya, gitu loh. ya, ya, Jadi ya. sedemikian, ini kan nggak masuk akal gitu loh. Lu kalah di kandang sendiri 0-5, ya oke lah walaupun lawan Manchester City, but still gitu loh. Lu dapat, dan Ruud van Nistelrooy pun juga mengatakan hal yang sama. Dan tadi yang Bang Pet katakan juga ya pengalaman gue waktu di Anfield atau kalah 7-0 pun juga kayak gitu loh. Ya walaupun nggak 100% away supporters itu stay, tapi masih banyak yang stay untuk applauding ke tim gitu loh. Karena dia tahu ya mereka juga giving their all gitu loh. Intinya ya bolehlah kritik karena namanya fans juga ketika ada yang nggak puas kan pasti pengen kasih Oh kritik, iya, pengen mungkin semua makian, punya umpatan, opini tapi kan. Ya. betul, tapi ya Fans YOLO, fans YOLO. above all ya kita ini fans, kita ini supporter Manchester United dan mereka kan juga masih pakai jersey, mereka pakai dada di lambang juga Manchester United. They're part of us gitu loh. Gitu sih menurut Makanya gue. Jadi makanya salah satu nanti kita masuk ke topik yang gue pengen banget nanya ke lu nanti Gus. Sebenarnya salah satu yang gue membedakan ya, gue akan melihat siapa supporter, siapa yang fans. Ya, jadi kita mungkin sama-sama semuanya mendukung Manchester United. Klub kita adalah Manchester United. Gue bedakan lu fans dan lu supporter. Karena bagi gua yang supporter itu lu nggak cuma mengharapkan menang, lu ada di sisi tim lu saat tim lu lagi hancur-hancuran. Itu menurut gua supporter. Bagi supporter. gua yang suka abis kalah itu menghujat pemain, menghujat pelatih yang ibaratnya paling merasa semua lebih tahu dia, Ya itu itu gua nggak fans. sebutnya fans. Tetap fans fans. MU. Tapi bagi gua ya lu fans bukan supporter. Karena supporter itu akan si Minpor nih aja ribut Amorim out main juga belum Minpor Iya, iya, Ya ya sih. itu fans nah, Minpor itu fans ya enggak bagi gue itu mereka-mereka yang seperti itu fans kita sama-sama ke Manchester United kiblatnya tapi ada fans ada supporter dan gue nggak membedakan bahwa fans supporter lebih baik daripada fans atau sebaliknya tapi gue melihatnya ya udah cukup gue tahu aja lu fans lu supporter Ya emang itulah ada yang menurut golongan, gue ada golongan-golongan tertentu. Terutama kalau kita lihat ya, maksudnya kayak ya maaf nih, kayak ya seumuran kita, Bang Raymond, Bang maaf Pet ya. dan Saya lain-lain ya. 17 tahun, Mas. Saya saya belum 26 puber loh, saya belum puber. 17 tahun yang aduh belum lalu. puber ya belum puber punya anak Nah, 3 ya mas ya tapi kita kan maksudnya pernah nih ada di zamannya Sir Alex Ferguson kan, di mana gue yakin deh, gue jujur ini ya, gue di masa-masa itu sampai kayak yang setiap kali kita main tuh kayak yang ya ini pasti menang gitu loh, kayak ada Ya, perasaan kayak gitu betul nggak sih, sekali. kayak yang Betul. kita ada di era itu dan sekarang kita ada di era ya begini berantakan kayak begini gitu, dan ini kan Yang kita kalah lalui udah selama biasa berapa gitu ya.
Betul, 11 tahun. Ya oke lah, kita ada kesel-keselnya segala macam. Tapi kita ada dinamika naik turun yang sudah kita alami gitu. Dan menurut gua sama yang kayak Bang Pet katakan, dan nanti gue juga ingin tanya pendapatnya dari Bang Raymond sih. Ya sudah, kita enjoy the ride aja, karena Betul. apapun itu nggak ada yang akan terus saja. Pada saat itu mungkin kita ngelihat bagaimana di masa-masa kita yang namanya klub kayak Liverpool gitu ya, kita menang home away itu hal yang biasa gitu. Tapi saat ini mereka luar biasa, menang Champions League, kandidat juara beberapa musim. Kita pernah ada di situasi itu gitu. Tapi saat ini ya roda ini sedang berputar, tinggal bagaimana kita bisa lebih cepat lagi. Dan menurut gua ya dengan nyerang apalagi sampai kritikan yang terlalu berlebih, is not helping. Itu nggak membantu, itu justru malah bikin situasi tambah buruk kalau menurut gue. Tapi menurut Bang Raymond gimana, Bang Raymond? Iya, benar. Gue juga, ya kita beneran emang pernah di era di mana lo mau ngomong apapun, paling minggu depan lo kalah gitu. Kita bisa ngomong gitu ke fans lawan. Dan sempatlah kita di era di mana kalau kita ngobrol sama temen kita, dia fans Liverpool, mau Arsenal, mau Chelsea, mereka tuh khawatir kayak, minggu depan lawan MU lagi. Kayak gitu loh. Kalau sekarang kita nih, kalau kita sekarang nih, anjir, minggu depan lawan City nih, males nonton kan kayak gitu kan. Jadi emang ada waktu di mana kita yakin sama klub kita, makanya kalau gue bilang yang Patrick tadi bilang itu supporter yang dukung habis-habisan, dulu yang menciptakan kata-kata di mana klub itu lebih besar daripada pemain. Waktu itu masalah siapa Yapstam mau cabut sama Ferguson, banyak yang bilang enggak lah, Yapstam harus bertahan, dia back terbaik saat ini. Bodoh amat, klub lebih besar daripada si pemain. Lalu kemudian Beckham keluar, kita yang supporter pasti bilang biarin aja, yang dibutuhin kan pastinya doang. Masih ada 10 pemain yang lain dan ada cadangan yang lebih baik dari dia mungkin gitu. Muncullah nama-nama kayak Luke Chadwick, berarti kan artinya klub lebih besar daripada pemain. Dan itu Pemain, betul. dibawa sampai sekarang. Makanya nggak heran ketika Mas Gusti tadi bilang mau kalah 7-0 pun pasti ada yang tepuk tangan. Gue yakin itu Stretford Enders ataupun eh, ya Dread Army yang laga away lah ya. Itu pasti mereka apapun yang terjadi mereka akan tepuk tangan. Ya Bahkan itu mungkin salah satu faktornya mungkin karena masih mabuk semua ya Mon ya. Jadi nggak tahu juga apa yang terjadi di lapangan. apapun lah Jadi tepuk Enggak tangan juga aja kan. terus. enggak juga. Bang parah banget. Makanya gue bilang dia lebih sering nonton highlights daripada Tapi itu nonton realitanya loh, Coach. pertandingan. Itu realitanya loh. Ini And FYI buat teman-teman yang mungkin punya rencana datang ke Old Trafford dan mengharap duduk di Stratford End, memang kalau lu bisa Gak dapat bakal tiket di dikasih Stratford coy. End itu luar biasa, lu mental lu jago. Tapi kalau lu dapat di Stratford End, jangan ngarap lu ngeluarin kamera ya. Kalau nggak mau handphone lu tuh dirampas sama mereka. Dan lu nggak Itu boleh duduk satu. ya nggak sih? Ya, dan nggak ada itu namanya duduk. Lu nyanyi 90 menit, itu udah Stratford End. Plus kalau lu masih mengatakan, ih apaan sih orang mabuk di stadion, haram, haram, haram. Mendingan jangan di Stratford End deh, kan. Ya, di Sir Alex Ferguson Stand atau di Bobby Charlton. Ya, jangan di Stratford End. Karena ya itu, realitanya adalah Stratford End itu ya mulai kick off itu udah mabuk. Sebelum kick off juga udah mabuk. Dan makanya tadi gue bilang, mungkin salah satu kenapa mereka tepuk tangan terus ya mungkin karena masih mabuk. Tuh ajakin Cole Trafford dong bang, kata Minport. Betul. Kata Minpor tuh. Gue juga Japek. ngerasa ini sih. Justru di antara kita di sini semua, yang terakhir kali ke Stratford, ke Old Trafford adalah lu, Minpor. Minpor, iya. Ya gue juga nyambung ini sedikit ya. Ya era yang sudah berganti ini, dan inilah faktanya juga. Jadi kayak tadi kayak sempat diomongin ya kan, bahwa akhir musim ini ada peluang, either Manchester City fifth in the row atau Liverpool dia akan menyamakan Manchester United gitu ya. Oke lah, Arsenal mungkin Chelsea, tapi menurut gue peluangnya nggak jauh besar daripada dua tim tadi yang gue sebutkan. Ini kan sebagai supporter Manchester United kan sebenarnya gue secara pribadi ngerasa gerah gitu loh. Tapi di sisi lain gue juga sadar bahwa kerusakan yang terjadi selama 11 musim terakhir ini ya, manajemen nggak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan sampai musim panas kemarin pun juga dengan dipecatnya Erik ten Hag ini menjadi tetap tanda tanya gue, ini manajemen how come kalian ngelakuin hal seperti ini? Bukan karena pecatnya Erik ten Hag, enggak, nih harusnya dari musim panas kemarin kalau Ruben Amorim datang udah dapat pre-season ya kan dan lain-lain, tapi kenapa end up justru akhirnya bayar kompensasi yang lebih tinggi ya kan, datang di tengah musim dan lain-lain. Ada perasaan gerah, tapi di sisi lain gue berpikir ya memang harus ditelan dulu aja hal kayak begini gitu loh. Gimana
nothing you can do yang bisa menghentikan dua tim itu menurut gue realistisnya saat ini bukan Manchester United. Yes. Jauh. Bukan Manchester United. Kita masih berharap tim lain yang akan melakukannya. Which is itu kan perasaan yang nggak enak gitu loh, ngerti nggak? Tim lu sendiri yang lu nggak bisa melakukan, you can do nothing gitu loh. Maksudnya Manchester United ini masih belum bisa apa-apa. Ini perasaan yang gue rasakan weekend lalu gitu waktu Liverpool mereka menang lawan Aston Villa ya kan. Gue berpikir wow, mereka punya peluang yang gede nih, tapi di sisi lain ini hal yang nggak mengenakan, tapi di sisi lain lu nggak bisa ngapa-ngapain karena ya itu tadi gua katakan Manchester United juga nggak bisa ngapa-ngapain belum pada saat ini gitu. Mungkin musim depan pun juga masih tanda tanya karena nggak mudah lo ya dari lu main 4 back terus lu jadi main 3 back ya kan dengan skuad yang terbiasa selama 11 musim terakhir katakanlah main dengan 4 back itu ini bukan hal yang flip flop cepet gitu sih menurut gua. Ya itu juga sih menurut gua si Gus yang harus disadari oleh fans-fans ini sekarang ini ya bahwa realitanya guys kita bukan siapa-siapa lagi gitu loh. Realitanya kita itu udah tim yang memang struggling dan itu harus kita terima dulu. Jadi ekspektasi lu itu benar-benar bisa terjaga. Ya kalau kalau dulu di Poros Salang kita selalu dibilang sama Fuad manage your expectation ya itu gue setuju. Benar-benar manage your expectation karena ekspektasi fans-fans yang sekarang ini apalagi yang baru-baru itu gue nggak bacain ya Dika. Ya yang manajemen yang sekarang ini kita nggak bisa lagi samakan dengan yang zamannya Sir Alex Ferguson. Kayak kata lu dulu, kita kalau datang nobar itu bukan nonton sebenarnya ya. Lebih banyak nanti kemenangan ketemu sama temen. Ya kan? Selama pertandingan juga kita ngeliat layar tapi hahaha. Karena kita udah tahu ini pasti menang. Lo inget kita udah pasti menang. Gue ada satu momen di mana feeling kayak udahlah mau kayak gimana juga kita pasti menang. Kita sempat ketinggalan 2-0 lawan Tottenham Hotspur, terus di belakang kita nonton bokep. Nonton bokep beneran. Lo tau gak Gus? Itu yang diceritakan dia. Kita kalah 2-0 itu di apa namanya tempat yang kita penukaran tiket waktu itu untuk MU Tour. Bengawan Solo. Bukan dia yang waktu penukaran tiket MU Tour pokoknya. Nah itu kita udah ketinggalan 2-0. Terus gue pindah ke belakang kan. Gua sama Dion tuh. Pakubono. Gue sama Dion pindah ke belakang. Terus dia bilang, lu ngapain Pet? Biasanya kalau habis nonton bokep tuh menang nih gue bilang kan. Menang. Literally man, kita nggak nonton pertandingan dan kita menang 3-2. Itu gue ingat pertandingan. Itu feeling yang emang dulu yang kita dapat. Yang sekarang mungkin yang nggak bisa lo kayak gitu loh. Kalaupun bisa, wah itu keajaiban 1/1000 lah. Cuman ya itu balik lagi kepada topik yang tadi di awal gue bawain bahwa ya itulah fungsi kita sebagai supporter. Support itu ya kita support aja apapun yang terjadi di lapangan ini ya kayak kata Gusti tadi, ini udah masanya kita untuk mensupport aja dulu. Roda sedang berputar, kita sedang di bawah saat ini. Mungkin sekarang udah bisa dibilang nggak di bawah-bawah banget lah ya. Kita udah mulai menanjak ke atas, tapi belum sampai di titik di mana kita lagi yang mendominasi. Liverpool, they went all 30 years. Dulu di liga yang lama, mereka itu sangat mendominasi. Dan ketika masuk ke Premier League, kita mendominasi pun tidak bisa di awal-awal nggak bisa dibilang kita mendominasi. Karena sempat transisi ke Blackburn dulu, udah gitu Arsenal juga sempat mengambil alih kekuasaan. Setelah Chelsea. Itu baru MU, Chelsea lagi. Jadi menurut gua time flows dan kita sebagai supporter sepak bola secara umum, ya udah kalau lu memang support tim lu, ya udah support. Kritikan boleh, cuman dijaga-jaga. Apalagi di zaman media sosial sekarang beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan kita teriak-teriak di Indonesia juga mereka nggak dengar di sana kan. Kalau sekarang kan kita teriak di Indonesia kedengaran sama mereka di sana. Jadi betul-betul mulai belajar bertanggung jawab atas apa yang lu ucapkan aja. Dan tadi nyinggung soal masalah ya ketinggalan Tottenham Hotspur 2-0 terus kita bisa balikan keadaan. Ini kan keadaan yang setelah Sir Alex Ferguson kita pernah alami di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, ya kan? Dan ini nyambung sedikit ke topik yang tadi kita bahas sebelum take. Ya, gue menikmati, gue enjoy masanya Ole Gunnar Solskjaer, tapi di sisi lain, dan ini juga Ruud van Nistelrooy kan mulai banyak nih yang mengatakan, wah Ruud tetap stay, bla bla bla. Buat gue no. Ada dua hal. Nomor satu adalah banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa Ruud stay karena banyak pemain yang ingin dia stay. Gue bilang jangan. Power itu bukan di pemain. Power harusnya ke Ruben Amorim. Gue quote tweet lu dulu ya, biar tahu in konteksnya ya. Mungkin nanti biar nggak bingung.
Gusti sempat nge-tweet itu, dia mengatakan, oh pemain-pemain menginginkan Ruud van Nistelrooy stay karena Yes. pemain-pemain suka pada dia. Kalau gitu, kata gue jangan, karena Iya, pemain-pemain ini tidak lagi boleh memiliki power. power. Ya, Itu betul di kata-kata situ. lo kan. Mm. Betul, thank you Bang Pet. Kalau yang minta Ruben Amorim lain cerita. Lain cerita ya. Tapi kalau yang minta pemain jangan, apalagi yang minta fans dengan alasan ya ini kan legenda kita bla 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 enak. Oh enggak, gue bilang oh jangan. Terakhir Kenapa kali bang? biarkan oleh Gunnar. Karena biarkan Kenapa bang? banyak plastik Bang, banyak plastik di mana-mana. Itu yang Plastik gue ya. iya. Iya ya. Tas Botol kresek. aqua, botol aqua. Hari ini bilang legenda, besok udah out-outan Out out RFPN ya. out ya. Nggak, buat gue ini apa yang ada di zamannya Ole Gunnar Solskjaer menurut gue itu sangat menyenangkan sekali sebenarnya ada seorang legenda yang datang lagi ke klub dia ingin membantu seperti yang dikatakan oleh Ruud van Nistelrooy gue balik ini gue ingin membantu klub Ole Gunnar pun juga demikian Carrick ya kan juga seperti itu cuman realita bahwa ada banyak apa ya keinginan-keinginan instan menurut gue ya yang masih terlalu banyak bertebaran dan ujung-ujungnya adalah terlalu mudah meminta untuk mengganti pelatih, manajer dan lain-lain dengan apapun alasannya. Manchester United setelah Sir Alex Ferguson belum pernah memberikan kesempatan yang agak sedikit panjang kepada pelatih itu gagal. Sementara Sir Alex Ferguson sendiri dapat 6 tahun untuk gagal. Ya, Kurang ya, menurut ya. gue ya. Tapi Ya. dengan Bang Raymond yang katakan tapi kan eranya apa namanya beda sekarang ada media justru menurut gue ya support yang didapat oleh Sir Alex mungkin kali ini harus didouble support yang diberikan kepada manajernya karena keadaan Jujur. jauh lebih sulit gitu loh dan apa yang terjadi dengan Ole Gunnar Solskjaer menurut gue pada saat itu ya enough is enough lah legenda dikatakan Ya. badut dikatakan guru penjas ya kan padahal apa yang diberikan permainan dan segala macam itu United way itu passion Ya. kita literally loh kapan terakhir kali kita dalam satu musim banyak kita bisa membalikkan keadaan itu kalau bukan The, bukan passion itu bukan karakter ya. The Ya. last time, jujur aja bagi kalian yang kenapa dulu berpikir kenapa sih Poros Salang belain belain Ole Gunnar Solskjaer banget. Ya, the last time gua ngelihat permainan kayak gitu ya di bawah Sir Alex Ferguson. The last ya time betul yang itu kalian poinnya bilang permainannya Ole Ball, Badut, apa Guru Penjas itu, ya secara nggak langsung kalian bilang Sir Alex Ferguson adalah Guru Penjas dan Badut. Karena that's the way we played. We played that way and it works sebenarnya. Cuman ya kalau lu mengharapkan langsung instan-instan dapat trofi, Erik Ten Hag bawa lu 2 trofi, tapi permainannya jujur aja, it's boring man. Gue Hmm. juga kadang-kadang, dan gue bukan tertutup sekarang baru ngomong. Dari kemarin juga gue kritik, kenapa tengah lu tuh kosong? Kenapa tengah lu tuh kosong? Gue selalu bilang. Ya, because that's the way he plays. Kalau lu bilang Jose Mourinho, makanya kontradiktif dari fans ini kadang-kadang agak membanggakan ya. Lu bilang Ten Hag dapat 2 trofi gini gini gini. Lu puas dengan itu. Tapi kalau lu mau tahu itu pragmatis, itu yang dimainkan oleh Jose. Sementara di zaman Jose, lu bilang lu nggak suka parking the bus lah atau apa. But still he brought you trophies. Kalau lu mau trophies, that's the way you play. Bahkan Sir Alex Ferguson aja mengatakan, offense wins you the game, defense Defense. wins you the defense championship. when Jadi ketika lu memprotes Jose dulu tapi lu mendukung Ten Hag, bagi gue itu lu udah menganulir keputusan lu sendiri, opini lu sendiri. Demikian juga ketika lu bilang Ole adalah badut, guru penjas, tapi lu mengagungkan Sir Alex Ferguson. Hello, it's exactly how we played zaman dulu. Makanya kami yang orang lama itu senang sebenarnya ngelihat dia. Ada juga orang lama yang memprotes tentang Ole. Pertanyaan gue, lu dulu nonton atau nobarnya cuma ketemu teman? Nah itu aja kan gitu. Karena kalau lu kalau nobar bang dan lu nonton, lu tahu itu cara yang main yang sama gitu loh. Kita counter Tunggu. attack, masuk dari sayap, nusuk dari sayap, crossing ke tengah. That's the way we play. Gue potong Dan dikit. itu Bang Remon terlihat gimana lagi. Bang Pur? Gue Bang potong Remon dikit. gimana Bang Remon? Pak Prot, Minpor, tadi kan kita perjanjian dan dia ngomong sendiri ya. Kita harus kasih banyak Mas Gusti ngomong. Nah ini kan karena bukan tadi kan Gus sudah Iya, ngomong Pak gua nggak Bangku. potong Pak. Ini kan Iya, gua Pak masuk ke Bangku. opini gua Pak. Emang Ayolah begitu. Bapak. Emang Nggak, begitu. tapi gue juga ingin nanya ke Bang Remon deh. Maksudnya Minpol, cancel aja gimana lah. kayak gimana soal masalah itu Bang Remon? Maksudnya soal Ya, ya apakah perlu ada legend kembali lagi ke Manchester United saat-saat ini? ya. Gue juga dulu salah satu orang yang sangat menikmati Ole dan seneng banget ketika orang yang pernah berjasa memenangkan kita treble melatih klub yang lagi carut marut
karena waktu itu kan kalau nggak salah tahun terakhirnya Jose Mourinho tuh berantem lah sama pemain banyak ya kalau nggak salah sama Ya, Betul, Alonso. betul. Dressing Pogba roomnya sama kacau Pogba. lah. Ya kacau lah Pogba, pokoknya. Pogba. Tapi ketika Ole masuk, perubahan permainannya nggak begitu jauh. Bahkan kita tetap banyak cetak gol. Kalau kalau nggak salah ingat, ketika kita masuk, ketika si Ole masuk, itu dia di satu musim itu di pertama menang 19 kali, seri 9, kalah 10. Kita nyetak 65 gol, kebobolan 54. Dan amazingnya di tahun kedua, dia berhasil bikin Manchester United menang 18, seri 12, kalah 8. Gol yang tercipta lebih banyak, 66 dibanding 36. Nah, itu Peringkat 3 waktu itu kalau nggak salah ya. ya Dua. peringkat 3. Itu gue tarik Tiga ya. sedikit. 3 dulu baru 2. Betul. Iya, iya. Ketiga. Nah, itu gue tarik sedikit yang kemarin kita diskusi di episode lalu. Mas Gusti bilang, gue nggak ngelihat Ten Hag ini works di Manchester United setelah tahun pertama. Walaupun dia bisa runner up, ngalahin apa dia kalah sama City kalau nggak salah waktu di FA Cup final. dia di FA Cup final. Ya, ya, Dia 2-1. ngalahin Barca, betul di UL. Hmm. Tapi pada saat itu Barca juga lagi jelek. Terus di perempat final dia kalah lawan Sevilla yang kita kalah agregat ya kalau nggak salah tuh dari Ya, betul. Tapi kalau lo lihat, memang dia berhasil membawa Manchester United di tahun pertama itu tahun kedua yang dia peringkat 3 ya. Kita peringkat 3. Tahun pertama tuh kan dia baru bawa si bawaan dari Rangnick kan ya. Itu dia Ya, 6-3-2. ya. Enggak, dari Jose ke Ole 6-3-2. Nah, Ten Hag itu dia cuma bisa nyetak 58 gol dan kebobolan 43. Di tahun berikutnya nggak beda jauh. Maksud gua di waktu zamannya Rangnick megang itu 57-57 seri, 57 bikin gol, 57 kebobolan. Sampai di tahun terakhirnya dia, di tahun ketiganya dia, which is tahun kedua ya kalau misalnya itu 57 gol, kita -1 tuh, kebobolan 58. Makanya gue bilang di musim pertama nggak works gue ngelihat Ten Hag bawa karena apa yang dia lakukan di Ajax nggak dibawa ke Manchester United dan perubahannya nggak terlalu signifikan. Mungkin kita hanya beruntung ketika pada hari kita menang lawan Barcelona, pemain lagi bagus, Barcelona lagi jelek. Nah, makanya gue bilang kalau misalnya mau ngelihat siapa Ruud van Nistelrooy ngelatih MU, gue lebih setuju better karena ini kan peralihan. Karena waktu itu Carrick juga bagus kok. Waktu si siapa oleh cabut, Oleh tiga cabut. pertandingan tuh bagus, 3 pertandingan bagus. Termasuk lawan Arsenal kalau nggak salah kita seri ya. Lupa gue. Kalau kalau nggak Lawan salah Villarreal juga waktu itu. ya. Nah maksud gue jangan dipaksakan. Kalau memang udah ada penunjukan pelatih baru, ya itu yang dibawa. Karena gue juga termasuk orang yang nggak rela orang yang udah dulu sempat kita sembah kayak wah anjir nih kita akhirnya dapat striker bagus terus berjalan gila dia jadi pencetak gol terbanyak di Liga Inggris. Kita tetap Manchester United yang superior gitu loh. Tapi ketika dia nanti gagal, lo semua pada bilang, ah ini nggak ada bedanya sama Ole, guru penjas lah apalah. Padahal Nah, prestasi dia sebelumnya, dia bawa PSV itu di level ketika waktu itu kan si Ajax masih dominasi banget ya. Dia menyingkirkan itu. Jadi kayak nggak rela orang yang udah sempat bagus datang ke Inggris cuman gara-gara apa ya? Kita udah terlalu hype lama sesaat. kita udah terlalu lama dapat Ya, pelatih buruk, si Ruud van Nistelrooy kena imbasnya gitu loh. Jadi ya makanya gue sebenarnya kalau misalnya si Ruud van Nistelrooy cabut, gue juga nggak rela karena ya. dia mungkin lebih mengenal karakteristik permainan Manchester United Nah, seperti apa. Dia lebih kenal Nah, beritanya atmosfer ada WhatsApp masuk ya dari Ruben Amorim ke Ruud van Nistelrooy ya, Mon ya. apa tuh? Oh enggak itu kalau nggak salah di IG atau apa yang dibilang thanks Ruud doang sih. Gue nggak tahu itu Gitu. benar Dia atau dia enggak. ngajak nggak sih menurut lo, Mon? Dia bakal ngajak Ruud van Nistelrooy gabung di ininya di line up-nya dia, Bang Gue Emon kalau sama belum Bang dapat Gusti. kabarnya sih, gue belum bisa bilang. Cuman gue Oke. akan senang sekali kalau dia tetap bertahan sebenarnya. Karena di tapi mana-mana, atas permintaan Ruben Amorim ya. iya, di mana-mana asisten pelatih pasti lolos dari judgement orang-orang kan ya. Cuman gue Betul, juga nggak betul. rela ketika kita udah pergantian keberapa kali gini.
udah tahun ketiga pelatih selalu gagal. Nah, jangan sampai kejadian sama Ruben Amorim. Halo? Tapi Kalau kalau Bang Gusti gimana Bang Gusti? Ya, ya kayak gitulah. gue sepakat sama lu berdua bang. Artinya begini, ya legenda datang ke Manchester United itu syaratnya sebenarnya agak 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 gede gitu ya. Hmm. Karena yang bang Sorry apa? Kayaknya Gusti Ramon tadi bilang. putus-putus deh. Sorry, tadi Gus Halo. putus Sorry, putus tadi sorry. Gus. Oke, ya sementara Gusti reconnecting. Oh ini Gusti. Halo, halo. Oh, sorry, gue Ya, ya, kepotong. ya, ya, ya. Ya ya Nggak, ya. gue intinya gini sih. Kalau seandainya Ruben Amorim yang minta, ya itu yang dibutuhkan sebenarnya. Bukan dari fans, bukan dari pemain, dan bahkan bukan dari manajemen. Karena Ya. kalaupun dia masuk ke timnya Ruben Amorim, ya dia tuh bekerja untuk Ruben Amorim, dia membantu Ruben Betul. Amorim gitu loh. Setuju, Itu yang setuju. harus ditekan. Jadi nggak bisa pakai mindset, oke, Ruth ini bagus, Ruben Amorim bagus, mari kita gabungkan keduanya. Kan nggak seperti itu. Mereka punya Hmm. cara bekerja sendiri-sendiri gitu ya. Eh, Itu satu. Yang kedua, untuk Ruben Amorim yang kabarnya sekarang dia sudah mendarat di Manchester, sudah berada di Carrington, sedang melakukan pembicaraan dan lain-lain. Gua menilai begini, Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, Erik ten Hag, Louis van Gaal, dan mungkin dari David Moyes. Ada satu hal sih menurut gua bisa jadi salah ya, tapi menurut gua adalah begini. Bisa jadi memang waktu yang mereka punyai itu tidak cukup. Ya, Waktu yang mereka setuju. punyai, semua ada kekurangan masing-masing, semua menerima kritikan masing-masing. Tapi ada satu garis merah yang gua lihat ya, bahwa mereka maksimal 3 musim. Dan kalau gua tarik sedikit agak ke belakang, di periode yang paling berjaya Manchester United di bawah Sir Alex Ferguson, pada saat itu dia punya 6 tahun. Di situ sih menurut gua mungkin salah satu perbedaannya. Dan anyway itu sudah selesai. Dan yang gua harapkan sebenarnya dengan Ruben Amorim, seperti gua pernah diundang juga di Poros dan gua katakan bahwa yang gua harapkan Ruben Amorim ini kontraknya 3 tahun. Selesaikan dulu 3 tahun. Selama ini tidak pernah ada setelah zamannya Sir Alex Ferguson nih pelatih yang sampai 3 tahun. Erik ten Hag katakan ya dia kan sudah 3 tahun. No, dia baru memasuki musim ketiganya. Ya, Baru memasuki musim ketiga. Dan menurut gua dengan apapun yang terjadi nanti dengan Ruben Amorim, mau dia bagus di awal, mau dia nggak bagus di awal, mau selesaikan dia bagus di kontraknya. awal, lalu selesaikan dulu lah 3 tahun. 3 tahun dulu benar-benar. Karena selama ini semua support mungkin dikatakan diberikan pemain lah, ganti manajemen segala macam. Semua itu dikasih, tapi ada satu yang belum pernah dikasih menurut gua ya, yaitu adalah waktu kontrak. sesuai dengan Waktu. kontraknya. Kontrak. Waktu sesuai dengan kontraknya itu sih menurut gua. Plus ditambah ini juga Mas Gusti. Gue tambahin Mhm. dikit. Zamannya Erik ten Hag ke belakang, kita punya manajemen yang nggak ngerti bola. Yes. Nah, sekarang Ruben Amorim sangat beruntung kalau gue bilang. Bahkan di zamannya Ruud van Nistelrooy masuk ke Manchester United, kemarin diajak Erik ten Hag dan dia mau, sangat beruntung karena Ineos sudah mulai membentuk kayak gue bilang di episode sebelumnya, Sporting Elite Structure yang dimana emang orang-orang yang benar-benar ngerti bisnis, ngerti bisnis sepak bola, orang yang benar-benar ngerti permainan di lapangan seperti apa dan kebutuhan yang dibutuhkan sama pelatih kira-kira seperti apa ya, orang-orang berpengalaman semua. Nah, harapannya itu nggak terjadi di zamannya si Ruben Amorim karena mungkin waktunya Ten Hag yang pernah gue bilang juga ternyata Ineos nggak pernah suka sama Ten Hag dari pertama kali mereka menginjakan kaki di Old Trafford Ya. karena itu pilihannya si Manajemen sebelumnya. manajemen sebelumnya Sepakat. Ya. itu sih. Ya. Jadi ya harapan kita pasti besar nih sama Ruben Amorim. Maksudnya di zamannya Ruben Amorim ke depan mulai start di tanggal 24 November nanti ketika lawan Ipswich. Apapun yang terjadi pasti ada support dari atas dan emang Ya. orang-orang yang ngerti di bidangnya gitu. Oke. Gua tambahin ini ya untuk pertanyaan buat kalian berdua karena kan yang gue tangkap Ineos kalian dukung sekali dan lu mengharapkan adanya dukungan waktu dari Ineos kepada manajer Ruben Amorim nantinya ya. Nah, sekarang gue tanyakan dulu kepada statement pertamanya Gusti tadi. Kalau misalnya Ruud van Nistelrooy dibawa oleh Ruben Amorim, lu lebih setuju kan? Tapi kalau misalnya lu jadi Ruben Amorim sekarang ya, Emon jadi Ruud van Nistelrooy. Sementara Ruud van Nistelrooy sudah mengatakan bahwa dia sangat menginginkan pekerjaan sebagai manajer utama Manchester United. Apakah lu mau
bawa seseorang yang ibaratnya every step of the way lu tahu nih orang menginginkan pekerjaan gua. Apakah lu nyaman dengan kondisi di mana lu tahu your second right hand man itu menginginkan pekerjaan lu? Itu yang pertama. Dan yang tadi Emon bilang ya, sementara Gusti reconnecting, yang lu bilang tadi Ineos supporting. Tadi nangkep nggak pertanyaan gua, Gus? Sementara Emon tentang Ineos. Ini keep in mind aja, Mon. Catatan daripada Ineos bersama OG Senis, mereka sudah mengganti 9 manajer dalam 7 tahun, Mon. Artinya, Sir Jim Ratcliffe itu sangat orangnya yang memang dia ngerti sporting bisnisnya, tapi dia juga menginginkan sebuah prestasi. Kalau nggak, lu nggak bisa menghasilkan apa-apa, you're out. Dan itu sudah terbukti di OG Senis. Dalam 9 tahun, 7 pergantian manajer. Itu Itu yang, kenapa dia bawa Omar Barada, Bang Patrick. ya nggak, Dia makanya. waktu Itu dia di, ya, lu nggak bisa samain levelnya Ogis waktu dia Ogis Nice sama si Manchester United karena dia nggak Oh punya enggak, gue bawahannya. nggak nyamain, Mon. Gue nggak nyamain. Gue bukan menyamain bahwa ini dua klub yang sama, enggak. Gue tahu OG Senis juga Sir Jim Ratcliffe mengharapkan tujuannya adalah bukan untuk lu juara League One, League tapi A lebih ya. kepada lu bisa masuk ke zona Eropa di situ. Dan ketika itu terbukti lagi ya, yang kemarin mereka hampir masuk zona Eropa, tidak dapat ganti manajer lagi. Nah ini yang tadi tentang ini, ya, itu catatannya. Ya. Untuk Gusti tadi, gue nggak tahu lu tangkap atau enggak. Ya tadi pertanyaan gue adalah, apakah lu nyaman ketika lu tak, misalnya lu ngajak Ruud van Nistelrooy, lu yang ngajak ya, tapi lu tahu Ruud van Nistelrooy ini menginginkan pekerjaan lu. Apakah lu nyaman membawa seseorang yang every step of the way lu tahu dia breathing behind your back, lu bikin salah satu aja gue yang the next manager gitu loh. Kalau gue jadi Gua, Ruben Amorim, Ya, ya. eh, makanya gue prediksi Ruud van Nistelrooy nggak stay sih di Manchester United. Karena oke. buat gue, em, ya ini akan jadi keputusan yang aneh dalam tanda kutip ya. Oke, dia tahu klub segala macam, ya, but again, dia tahu waktu dia jadi pemain ya. Dia waktu duduk di apa namanya, sebagai manajemen, artinya asisten, dia baru berapa bulan, ya kan. Hmm. Yes. Dan menurut gua kalau memang route yang memang iya ya, memang sebaiknya route aja sekalian yang ditunjuk gitu loh. Jangan Ya. bawa Ruben Amorim, menurut gua seperti apa, karena manajemen sudah memutuskan hal ini, ya sudah, stick with the plan. Ruud van Nistelrooy sebagai interim, selesai adalah selesai. Lalu siapa namanya, Ruben Amorim dengan staf kepelatihannya yang katanya ada 5 orang itu yang dibawa sekalian, ya ya sudah. Karena Rene Hake, Ruud van Nistelrooy, mereka punya gaya tersendiri yang dinilai sama Erik ten Hag cocok, makanya mereka diajak gitu. Itu saja it Ya. didn't work ya kan. Itu kan nggak Ya. bekerja Ya. gitu loh, nggak berhasil gitu. Dan menurut gua ya itu sih. So it's the final game dari Ruud van Nistelrooy lah, terakhir kemarin kita lihat dia Gua ya. akan sangat terkejut, tapi tetap gua harapkan sukses ya kalau Ruud van Nistelrooy ditunjuk jadi staffnya, karena berbagai poin tadi Bang Bang Pet juga katakan, Bang Raymond juga tadi katakan ya, kayaknya berat sekali sih, berat sekali gitu ya, Hmm. untuk dia bisa Ya. masuk ke timnya Ruben Amorim sih. Itu sih. Ya, ya, ya. Karena sebelum gua tambahkan sedikit kan, nggak apa nambahin, Ruud van Nistelrooy dan Ruben Amorim itu kan nggak seperti satu megang joystick satu, yang lainnya megang joystick nomor 2 terus Ya, bermain ya, tim ya, yang ya, ya. sama, kan nggak seperti itu. Ya, ya. Walaupun bisa sih main with play dengan satu tim, tapi ya formasi harus satu kan. Oh Sementara iya. sistemnya mereka itu ya kayak kata lu bilang tadi, beda banget. Plus kalau masalah soal sistem nih, Gus, apa lu yakin Ruben Amorim akan memaksakan 3-4-3? Atau dia akan seperti manajer-manajer sebelumnya mengalah dan akhirnya mengubah formasi sesuai dengan apa yang ada dimiliki Manchester United. Karena kita tahu Ten Hag game pertama, Ralf Rangnick game pertama membuat MU main 4-2-2-2 dan gue cukup kaget waktu itu. It didn't work. Akhirnya dia berubah kembali menjadi 4-2-3-1. Apakah Ruben Kal- Amorim akan mengalah? Kalau Gue menurut Bang tambahin Raymond sedikit gimana? deh, sorry. Tapi Ya itu yang berhasil pakai. Ruud van Nistelrooy kemarin. Dia main 4-2-3-1, terus dirubah 4-2-2 yang gue bilang, yang game lawan Pauk, pauk, eh pauk. bukan lawan PAOK, dia game ke. Lawan Leicester. Oh iya, Chelsea. benar lawan Chelsea, lawan Nah, Chelsea sama lawan Leicester. pauk. Sorry, lawan Leicester. Yang dia pakai Hmm. 4-2-3-1, terus tiba-tiba dia switch jadi 4-2-2-2. Itu yang tadi Patrick bilang, works kok di bawahnya Ruud van Nistelrooy. Kita tetap bisa It nyetak didn't gol work on kok. Ralf Rangnick, gue bilang. Nah, kenapa? Yang nggak work itu Ralf Rangnick. Ralf Rangnick waktu
game pertamanya dia main Oh iya, 4-2-2-2-2, it ya didn't work. artinya kan ini di bawah tangannya Nistelrooy works walaupun Ya. lawannya Leicester ya sama Steve Coopernya ya. Ya, terus kalau misalnya lo bilang works gak sih lawan 3-4-3, gue sedikit bantuin jawabannya Mas Gusti ya. Lo sadar gak dari kemarin kita main berapa strategi? 4-2-3-1 Ya, kita tapi di udah mainnya belakang ke tiga 3. empat tiga. Nah, iya Iya, gitu. Waktu di Ternyata bahkan game works, terakhir tapi kemarin balik lagi. Ini sampai lawan komentator bilang kan, looks eh, like 3-4-3 to me. yes, yes. Tapi tetap ini, sorry, Ruud van Nistelrooy belum diuji di pertandingan yang levelnya di atas Leicester sama PAOK. Kita nggak tahu tuh kalau dia pakai 3-4-3 works atau enggak. Cuman so far di 5 pertandingan, sorry, di 4 pertandingan terakhir di bawah dia itu works. Itu sih. Silakan Mas Gusti. Kalau menurut gua, Ineos sudah tahu ketika dia nunjuk Ruben Amorim. Ruben Amorim nih 3-4-3 kaku. Alasannya ini juga kenapa dia tidak ke Liverpool ya kan? Karena ada banyak penyesuaian dari klub, pemain dan lain-lain Ya. sehingga akhirnya mereka mundur. Dan Ineos tahu hal ini gitu. Yang gue perkirakan, gue bisa jadi salah sekali lagi ya. Dia akan mulai dari awal ini 3-4-3, akan dimatangkan. Ini juga sekaligus untuk menyeleksi pemain dan lain-lain ya. Tapi ada konsekuensi menurut gue. Bisa jadi ada konsekuensi. Akhirnya apa? Karena masa ini adaptasi di kompetisi yang sedang berjalan, maka hasilnya tidak maksimal. Ineos gue pikir juga sudah berhitung ketika dia menunjukkan Ruben Amorim, artinya ada kemungkinan di akhir musim nanti Manchester United nggak dapat apa-apa, nggak dapat trofi, nggak dapat peringkat untuk ke Eropa. Tapi they don't mind, mereka sudah melakukan kesalahan di musim panas kemarin dan cara mereka memperbaiki ya ini konsekuensinya gitu. Baru mungkin setelah musim berganti ada pre-season yang penuh, mungkin sedikit tweaks perubahan di transfer musim panas, mungkin nggak banyak ya karena duit juga sudah banyak keluar kan. Baru kita bisa sedikit lebih melihat yang 3-4-3 yang lebih bagus itu di musim depan sih. Di musim kedua. Ya, di musim pertama perdananya dia. But again yang gue underline bold di sini, ada kemungkinan dan ini harus fans Manchester United siap-siap ya akhir musim nanti kita, karena masih musim adaptasi di tengah musim loh. Ini nggak mudah menurut gue sih. Tapi yang sedikit menenangkan hati, kita ke peringkat 2 masih jarak 8 poin. Agak tenang gitu. Suka halu ya, Monia suka halu ya. Nggak apa-apa lah. Namanya supporter berharap Iya, dong. betul. Karena kita tugasnya cuma tepuk tangan Betul. gitu. Yo. Betul. Nah, mungkin nanti ujian paling beratnya Ruben Amorim yang pertama nanti Arsenal kali ya di bulan Desember. So far kan hampir nggak ada lagi Arsenal, ada Arsenal, ada City, ada Tottenham Hotspur. Terus di awal tahun tanggal 5 Januari itu away ke Anfield. Yes. Tapi kalau City gue nggak hitung tadi karena ya itu tadi 4 kali berturut ya kalah sampai dibikinin bendera sama Brighton ya. 4 in a row. Ibaratnya kayaknya Brighton udah tahu skornya bakal kalah lagi, jadi mereka udah bikin banner gede 4 in a row. Jadi menurut gue itu luar biasa. Tapi gue nggak sebut City tadi karena menurut gue ya elah lawan pakai Sporting Portugal aja gue bisa kalahin lu 4-1 kok. Ini MU bro. King MU. King MU nih bro. Oke lah, sebelum kita makin kontroversial omongan kita dan Minpor dari tadi bilang 5 menit guys, 5 menit guys. Jadi untuk menutup ini, gue akan memakai kata-kata dari kanalnya Bang Gusti. Ya, emang kabur. Ya untuk menutupnya ini, apa kita tunggu Emon apa kita tutup aja nih Gus? Tunggu Bang Emon bentar lah, Ya, oke, menunggu dia, gue tanya-tanya lu dulu lah. Gue tanya-tanya lu yang lebih personal aja lah. Itu yang banner 4 in a row itu bukan bannernya dari Brighton, Bang. Itu dari mana banner tuh? waktu final Piala FA kemarin. Oke. Oh, iya, jadi di Wembley itu mereka pakai 4 in a row, terus 4 itu tapi dari panitia sih. Terus 4 in a row-nya turun, terus dia Manchester United, setelahnya Manchester United ini banner isinya trofi-trofi semua. Oke. Gua kirain ya Brighton udah duluan tahu tentang 4 in a row. Luar biasa ini mafia sepak bola di Inggris. Cuman ya ini selagi nggak ada Emon nih. Ya. Menurut lu Ruben sendiri sih cocok nggak sih buat MU? Ini gini sih, kalau menurut gue ini ada yang unik ya. Setelah eranya Sir Alex Ferguson, baru kali ini ada pelatih dan kapten yang satu negara. Yes.
Dan menurut kapten itu penting. Kapten itu penting. Dia megang dressing room, dia kepanjangan tangan manajer atau head coach di atas lapangan. Lu pernah jadi manajer, lu tahu lah ya. Maksudnya kapten itu perannya sentral. Dan baru kali ini Manchester United ya, kapten sama head coachnya atau manajer, you call it whatever, itu satu negara. Dari sisi komunikasi sama sisi sosial ya, apa namanya, kultur ya kan. Satu garis lah gitu. Jadi menurut gue ini unik. Dan kalau menurut lu bakal berhasil atau enggak, gue optimis bang. Dan gue selalu optimis sama siapapun dulu, masuk Erik ten Hag mau Ole Gunnar, karena default gue setting diri gue seperti ini untuk lihat Manchester United. Siapapun ya supporter. Seperti kata gue tadi. Let's go man, let's go. Iya betul. Ya. Kalau musim pertama belum berhasil, dari mana aja Mon? Ada musim kedua. Tahu nih. Udah cebok belum? Sorry. Ya salah. Ya udah, tadi karena Bang Emon udah datang, kita tutup aja ya, dan kita tutup episode kali ini. Kita tutup episode ini menggunakan kata-kata dari kanalnya Bang Gusti. Ya, demikianlah tadi opini kami yang amatir ala kadarnya. Gimana kata-katanya gitu, betul? Ya, dengan amatiran komentar. Coba Gus, gimana? Enggak, gua kalau tutup gini aja sih. Ya, terima kasih sudah opening lu. Opening lu kan khas banget. Coba. Oke. Halo, jumpa lagi di Football United, ringan amatiran ala gua. Keren. Tadi gua mau buka pakai itu, cuma gara-gara lu udah bikin mimik-mimik gitu, gua udah jadi Lu jangan, kan ini poros. Kan dan gua apa? Poros kan gituin. Kembali lagi. Yoi. Jadi ya itulah tadi opini kami yang amatir ya. Kalau kalian setuju silakan didukung. Kalau nggak setuju pun nggak apa-apa. Karena kita di Poros selalu menghargai opini orang, dan silakan sampaikan opini kalian di comment box. Dan seperti kalian lihat kemarin juga yang komen, gue balas komennya dan kita berdebat di bawah, tapi berdebat sehat ya, karena nggak ada yang menganggap bahwa opini lu salah. Jadi itu aja mungkin untuk episode kali ini. Thank you sudah diundang Bang Pet, Bang Raymond. Always pleasure to have you my brother. Pak Pro juga thank you semuanya. Dan warga Poros yang pengen gue diundang lagi bisa drop di kolom komen. Ya, tulis di kolom komentar kalau pengen lagi. Ya. 500 nanti kita bikin bertiga aja terus. Lewat dong, udah pasti datang dong. Lagi. Thank you ya abang-abang semuanya. Thank you semuanya. Thank you. Ini episode-nya. Thank you. Patrick. Dia Raymond. Dan itu ada Gusti ala kadarnya. Kami Poros Salam. Bye. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Salam.